investor. Mas Kayu ya? Iya. Awak. Boleh tapi naik apa? Naik motor mas, ini. Enggak sih, nggak terlalu. Paling doang paling macet. Jadi gimana? Oh yang mas kemarin ngejamin saya gitu ya? Iya. Bisnis apa tuh ya dari yang baik kilat gitu ya? Jadi gini, bisnis ini kita melihat sekarang nih teknologi agak kurang. Jadi kita mau ikut kontribusi dalam kemajuan teknologi. Nah, mulai fokus pada 3 pilar teknologi. Belum ya? Saya jelasin pilar-pilar. Ini sebuah perusahaan dari Kisama Company. Di mana pilar fokus tadi pada 3 pilar teknologi. 3 pilar teknologi yaitu ada AI, lalu ada robotik, sama IoT. Nanti kita akan membangun AI seperti misalnya ChatGPT seperti kayak gitu, nggak tahu lah. Terus kita robotik juga, kita pernah lihat pabrik robot. Kita akan membangun seperti itu. Terus IoT, nah ini mbak, kita fokus pada 20 produk bulan, dimana salah satunya tadi seperti saya bilang itu membuat keychain, yang dimana keychain ini seperti ChatGPT pada umumnya. Terus keyboard, nah nanti keyboard ini dia fokus pada pabrik, kayak buat barang segala macam. Ini kita pakai keyboard, kita bikin nama keyboard. Terus IoT nya kita bikin keyway ini mbak pernah lihat ya? Jadi kalau di pintu tol itu nggak perlu pakai kartu buat masuknya. Nah, kita buat yang seperti itu. Jadi yang kesekian itu dari nomor gitu. Jadi dia pakai frekuensi gitu, jadi bisa langsung masuk gitu. Nah, pengembangan kita itu butuh waktu sampai 2 tahun. Tapi saya bisa meraih keuntungan sebelum penjualan. Jadi gini, jadi kita berkolaborasi dengan 2 perusahaan. Yang pertama perusahaan Carbon Security, di mana perusahaan Carbon Security ini untuk menjamin keamanan kita. Berbeda sebagai layanan konsultasi tentang keamanan, dia sebagai testing, dia ngetes segala macam. Jadi kita buat keamanan security, kita berkolaborasi dengan Carbon Security. Lalu kita berkolaborasi dengan Solana. Jadi gimana Solana? Ini yang dimaksud saya, kita bisa untung tanpa berbayar. Solana ini kita membuat perkembangan sebuah token. Token ini nanti kita jadi headline sebagai landasan fundamentalnya, yaitu kinerja kita buat ini mbak. Nah, kenapa kita pilih kolaborasi dengan Solana ini? Yang pertama, dia biaya transaksinya rendah, terus profit tinggi. Yang kita buat jadi lebih efisien dan lebih skenario. Untuk marketing kita, uang kita ini benar-benar menggunakan 3, pertama Bitcoin, JOL. Nah, JOL ini kayak influencer mbak. Jadi kita ngumpulin JOL buat sebagai marketing kita. Lalu ada user, yang user ini sebagai target audience kita, target pengguna kita, target investor kita. Lalu kita bikin community, itu juga sudah buat 500 lebih dari community. Dimana nanti terdapat user dan JOL. Nah, ini yang kita maksud tokenomics. Jadi kita membuat sebuah token atau sebuah pasar yang dimana retail pelaku dari luar itu bisa berinvestasi pada produk kita. Ini tokenomics secara publik. 12% dari barang yang kita punya itu akan kita bakar untuk menjamin fundamentalnya. Lalu 5% dari
barang kita sebagai biaya pengembangannya. Jadi investor luar, kalau kan investor khusus, investor luar ini dia mengetahui biaya pengembangannya itu dari keuntungan ekonomi ini. Nah terus kita biaya marketing kita ambil dari keuntungan ini 5%. Nah itu pada pokoknya. Jadi ini kita bagi dengan gratis dengan syarat untuk menyebarluaskan apa yang akan kita mainkan nanti. Nah lalu ini perusahaan Kiler. Ini keuntungan perusahaan mas sekarang. Iya, saya tawarkan kepada Mbak. Lalu saya public share. Nah ini investor luar bisa masuk 55%. Investor luar saja. Kalau kita itu masuknya ke Kiler. Jadi cuma 15% aja mas. Tapi perlu diingat ini secara publik supaya apa? Supaya orang-orang tertarik untuk berinvestasi di kita. Gitu. Ini yang private. Jadi private ini yang hanya Mbak dan saya yang tahu. Gimana? Oh jadi saya sebagai calon investor yang khusus gitu. Mbak yang tahu. Jadi 12% akan kita pakai supaya menjamin harga. Lalu 5% buat biaya marketing. iDropnya kita hanya 3%. Kalau yang tadi di fund kita 8%. Kita jadi fund. Tapi nyata kita akan memberinya 3%. Apakah cukup mas 3% loh? Karena mereka melihatnya iDrop itu 8% dari barang kita. Padahal nyatanya hanya 3% yang kita kasih. Berarti kan tadi itu kayak cuma ini ya mbak apa kayak cara marketingnya aja. Lalu flat 60%. Jadi dia bisa masuk di pasar itu 60%. Investor luar 20%. 60% ini nanti akan kita gunakan untuk mengatur harganya. Jadi kita mainkan harganya. Setiap kenaikan kita ambil profit. Nah, keuntungan kita adalah dari public sale. Jadi Keuntungannya hanya dari public sale doang. jadi gini, kita masuk di harga 1.000 nih. Lalu public sale masuk membuat harga menjadi 5.000. Keuntungan kita sudah lebih kali lipat dari harga kita masuk. Ketika kita keluar pelan-pelan, lalu kita naikin lagi, kita keluarin lagi, di situ keuntungan kita. Jadi keuntungan kita itu kita ambil secara perlahan-lahan, dan semuanya langsung. Lalu tadi biaya marketing 5% itu buat kita, tapi biaya buat jual atau jual. Nah, kita bisa sudah jelaskan bahwa kita sebagai marketing dan kita bisa melakukan penghargaan supaya tinggi harga. Lalu kita bisa bikin kalkulasi harga untuk mainin psikologis orang supaya orang menyukai dengan apa yang kita tawarkan. Karena pada nyatanya setiap orang masuk itu sudah menjadi jaminan jaminan kita. Tinggal bagaimana orang itu keluar atau tidak. Semakin orang keluar, semakin kita masuk. Tapi kita akan terus menjaga regulasinya. Karena apa? Supaya orang keluar bisa masuk lagi. Begitu orang yang masuk juga bisa keluar, masuk lagi. Jadi kita terus manipulasi harganya supaya dan nanti ketika harga semakin naik sudah tidak ada peran kita dan peran kita hanya tinggal keuntungan. Apakah keuntungannya itu bisa diambil sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap Atau apapun. setiap saya mau lanjut? Nanti akan kita bahas di sana. Kalau investasi ini 30% dari modal uang yang kita sudah cukup buat masuk. Tidak awal itu Modal. modal untuk modal pasar. Modal pasar itu kayak di sini. Misal ini harga 1.000, investasi di sini. Ini nanti itu akan akan pasar. Bagi modal. Bagi modal dan nanti ketika harganya naik juga bisa jual.
Jadi profit gitu ya Pak? Mas. BBM itu nanti kita pakai buat biaya perkembangan produk kita. Jadi itu 2 kali. Yang pertama, dari sebelum penjualan kita sudah melakukan manipulasi pasar media. Lalu yang kedua, ketika sudah produk kita jual produk kita, kita mendapatkan keuntungan seperti ini. Kedua, dari setelah produk kita jadi dan bisa dijualkan, target minimal 7% selama model 4 tahun. Misal tadi buat nanti 3 yang dipakai buat modal dalam 5 tahun ada 3 buat jadi Itu profitnya jadi 30M udah bersih. Tapi jangan 10M juga kali lah, gede banget sih. emang banyak ini berapa? 8M deh, mas saya adanya 8M. 8M. Nanti biasanya menggunakan untuk Kan dalam periode 5 tahun ya mas ya. Jadi kan perkembangannya selama 1 tahun 2 tahun, berarti aku bersih selama 5 tahun itu kebalikan dari yang tadi misalkan investasi itu kan 10M. Jadi kan keuntungannya itu 30M. Jadi kalau misalkan 50M itu dalam periode 5 tahun itu udah bersih sebagai 30M. itu baru dari pasar. Baru dari pasar aja, belum dari kita kerjasama. Jadi nanti kita penjualan ada tuh perkembangan keuntungannya nanti akan kita pikir mungkin sudah saya diskusikan dengan penjualan itu menargetkan 3 kali dari masuk pemodalan dalam periode 1 tahun. Itu yang bisa kita jadikan. 2 periode 1 tahun. Jadi itu bisnis yang saya tahu. Jadi ada pertanyaan. Kalau untuk keuntungannya apa aja yang kami dapatkan ya? Selain uang yang dijadikan itu selama periode 5 tahun dan 3 kali lipat. Ya, tadi ya, jadi yang pertama kan tadi dari pasar ada 7% itu dari pasar tadi penjualan. Apa yang saya kasih penjualan selesai itu ketika kita mulai penjualan, jadi nanti kita lihat berapa dana yang sudah masuk itu sebenarnya dari pesanan dari perusahaan kita, kita pesanan sekarang dari pasar kita. Jadi kita ada 2 pasar, pasar perusahaan dan pasar buatan kita. Kalau dari pasar buatan kita Oh, jadi untung yang dari misalkan kan yang Mas bilang 3 kali lipat itu, jadi nggak cuma 3 kali lipat, tapi kan ada biaya dari yang kerja sama tim dan dari pasar itu beda. jadi double. Jadi modal yang pertama aku tadi itu beda juga, sama uang yang udah dikembangin. Ya, itu beda. Berarti dia kalau resikonya itu apa aja Mas resikonya? Kalau risiko, jadi dalam periode 1 tahun 2 tahun sama perkembangan risiko yang tidak ada. Risiko dalam penjualan Ya, soalnya kan kalau misalkan itu ada peluang dan ada resiko. Ya. tapi kalau yang di pasar buatan saya yakin tidak ada risiko dan pasti profit dalam minimal 10% tadi. Kali timar. Saya sudah diskusikan dengan 10% dari itu. Ya sedikit kali ya. Mungkin maksudnya ngomongin lagi ya sama keluarga saya. di link di sini apa yang kita
Kalau misalkan ya Mas ya, kan ada peluang ada risiko. Kalau misalkan di saat di tahun ketiga ini tiba-tiba anjlok gitu, ibarat ya, pasar yang mana nih? Pasar perusahaan dan produk yang kita jualkan itu pasar yang sudah kita buat. pasar yang sudah kita buat. Itu tidak mudah. Dan itu sudah lebih banyak. Bagaimana buat dari awal masuk dalam satu bulan 3 bulan kita sudah bisa merasakan keuntungan, tapi belum bisa balik modal. Soalnya kan nggak mungkin kalau dari pasar tuh modal yang awal, karena kan emang pasar nggak pernah ada yang tahu ya Mas ya, kayak dia mau turun dia mau naik. Jadi kalau pasar perusahaan, ya. Jadi kalau pasar perusahaan itu hanya tergantung penjualan. Penjualan tidak terlalu menguntungkan, tapi juga bisa dari pasar buah. Mungkin DP dulu kali ya Mas ya, Boleh. 5 dulu ya Mas ya. Kalau tertarik kita dulu. Boleh.